Saya sekarang ada di tengah-tengah Taman Nasional Betung Krihun, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Saya akan coba mengeksplorasi jenis-jenis tumbuhan yang ada di sekitar trail wisata ini untuk berbagi informasi kepada Anda-Anda yang menggemari tumbuhan, khususnya tanaman hias. Beberapa bulan yang lalu memang terjadi kemarau yang cukup panjang, kurang lebih 2 bulan di daerah ini, dan baru kurang lebih 1 minggu terjadi hujan. Nah, biasanya reaksi dari jenis-jenis anggrek alam akan mengeluarkan bunga setelah kemarau panjang. Kita akan lihat, mudah-mudahan kita menemukan jenis-jenis anggrek yang sedang berbunga. Ini dia yang kita cari-cari. Ternyata ada jenis anggrek hitam atau Silogen pandurata yang mendominasi untuk sekitar sungai masuk ke dalam Taman Nasional Betung Krihun. Kondisinya sedang berbunga. Anggrek hitam atau dikenal dengan nama ilmiah Silogen pandurata. Di era tahun 90-an, jenis ini pernah menjadi tanaman hias yang sangat mahal, sangat mewah, dan sangat unik. Karena jenis ini baru pertama kali ditemukan di tahun tersebut di hutan Kalimantan Timur. Namun dari hasil riset dan eksplorasi yang cukup panjang, ternyata sebaran dari jenis Silogen pandurata ini cukup luas, hingga ke wilayah Sumatera, Kepulauan Riau, dan semenanjung Malaysia serta Filipina. Secara morfologi, walaupun disebut sebagai anggrek hitam, tetapi tidak seluruh bagian bunga berwarna hitam. Hanya bagian labellumnya yang berwarna hitam, sedangkan bagian sepal dan petalnya berwarna hijau kekuning-kuningan. Inilah yang membuat menarik jenis anggrek hitam khas Kalimantan ini, karena ada campuran warna antara hitam dan hijau metalik yang sangat eksotik. Berbeda dengan anggrek hitam Papua yang sebagian besar bunganya berwarna hitam gelap. Kuntum bunga anggrek hitam dapat berjumlah hingga 15 kuntum dalam satu tangkai. Sedangkan rata-rata di alam atau di habitatnya itu berjumlah antara 7 sampai
12 kuntum dalam satu tangkainya. Di saat pembungaan, proses munculnya bunga dari tangkai hingga mekar secara keseluruhan dapat mencapai waktu kurang lebih 14 hari. Sedangkan kuntum-kuntum bunga mekar secara bersamaan bisa berlangsung kurang lebih 1 minggu. Ciri khas dari Silogen pandurata atau anggrek hitam adalah bentuk bulbnya yang pipih. Berbeda dengan Silogen swaniana dan Silogen asperata yang lebih cenderung berbentuk membulat. Ciri khas inilah yang dipakai oleh para taksonom untuk mengidentifikasi Silogen pandurata di habitat aslinya, sehingga dapat dibedakan dengan jenis-jenis Silogen lainnya. Tangkai bunga keluar dari sulur yang tumbuh menyamping sebelum terbentuknya bulb pada saat bunga telah mekar. Kuntum-kuntum bunga yang sudah mekar dapat berubah warna menjadi kekuning-kuningan, kemudian akan lepas atau rontok ke lantai hutan. Apabila terjadi penyerbukan oleh berbagai jenis serangga, maka bunga akan membentuk buah yang di dalamnya terdapat berbagai biji. Buah akan terbentuk apabila telah terjadi penyerbukan di mana ada pertemuan antara kepala putik dengan benang sari oleh serangga. Di habitatnya di alam, jenis ini dapat tumbuh dari ketinggian 100 hingga 300 meter dari permukaan laut. Di beberapa tempat ditemukan justru di hutan rawa gambut. Seperti jenis Silogen lainnya, Silogen pandurata juga menyukai tempat yang teduh dan sejuk, sehingga di habitat aslinya lebih sering ditemukan pada batang-batang pohon yang berada di pinggir sungai atau di pinggir hutan rawa. Menempel pada batang-batang pohon yang ditumbuhi lumut ataupun bekas-bekas akar pakis yang jatuh menempel pada bagian batang pohon. Nah, bunga yang mengering seperti ini kemudian akan menjadi buah dan pecah mengeluarkan ratusan biji yang tertiup angin kemudian menempel pada batang-batang pohon yang ditumbuhi lumut dan akar pakis. Dari kondisi tersebut, maka dalam pembudidayaannya, media yang paling tepat digunakan untuk membudidayakan di luar habitatnya adalah dengan menggunakan akar pakis atau akar kadaka serta dilapisi dengan lumut hidup. Inilah potensi hutan Kalimantan, khususnya Taman Nasional Betung Krihun. Walaupun jenis ini tidak termasuk endemiknya Taman Nasional Betung Krihun, tetapi jenis-jenis ini memang mendominasi jalur masuk ke kawasan Taman Nasional. Dan
Ini sebuah fenomena alam yang menarik, di mana reaksi dari jenis-jenis anggrek khususnya silogen pada saat baru menerima curah hujan setelah kemarau yang cukup panjang adalah mengeluarkan bunga. Saya mengucapkan selamat memperingati Hari Bakti Rimbawan pada tanggal 16 Maret. Semoga rimbawan di Indonesia tetap berjaya mengelola dan menjaga hutan di seluruh Indonesia.